Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh binis rahman ingkang kula hormati, ingkang pimpinan wonten pangarsanipun Bapak Haji Ahmad Saifu SPDI. Dumateng para jamaah sedaya, Bapak Wakil Bapak Haji Bu Hajah, jamaah salat subuh Masjid Sabilul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur atas asanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing jaman menika kita sedaya tasih dipun paringi kegiatan iman, Islam, ihsan, kesempatan, kesehatan, kelodhangan saged nindakaken salat subuh berjamaah wonten masjid ingkang minulya punika kanthi boten wonten alangan satunggalipun menapa kemawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi ingkang kita suwun saged istiqomah nindakaken dawuh Allah Subhanahu wa taala, mugi nindakaken larangan-laranganipun, awisan-awisanipun. Mugi kita sedaya katetapaken hamba-hambanipun Allah ingkang tetap iman Islamipun tetap dipun jagi kali Gusti Allah fid dini ad-dunya hatal akhirahipun. Mugi dipun angkat derajatipun kaliyan Allah Subhanahu wa taala pikantuk predikat benjangipun sampun titi wanci rampung pisanipun wonten alam dunya menika kanthi husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesupen sholawat salam monggo kita haturaken wonten junjungan kita baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kesupen dumateng para keluarganipun, keturunanipun, para sahabatipun, lumimpir kita sedaya ingkang dados umatipun ingkang dalu sederajat pangkat sekadar kemampuan nindakaken sunah-sunahipun, risalah-risalahipun dipuji wekdal sakmenika. Terus sedaya saged ngugemi kanthi cecepengan kanthi estu nindakaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah mija ila yaumil ajal. Mugi pikantuk mija syafaatul ummah dipun dadosaken umat ingkang bijak sareng-sareng mlebet swarga ingkang sampun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dipun tanggo kalih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten swarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sabilul Muttaqin rahimakumullah, kanthi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilih kita sedaya alhamdulillah boten raos sakmenika urang napa Bapak Ibu. Pun Jumadil akhir dereng sampun dikali semono. Jumadil awal, Jumadil akhir, menika Jumadil akhir nggih kan ampun. Tapi kalau tanggalipun kurang paham kan tanggal pinten jarang-jarang ngitung iki kula beberapa minggu iki kok jarang ngitung. Tapi insyaallah Jumadil akhir. Bulan Ngajeng, Rajab, ruwah video sudah malih bulan suci Ramadan. Pun pagi Ramadan malih. Etanganipun biasanya yang medsos niku nggih kurang berapa hari niku ada 88 hari 85 hari lagi ya menuju bulan suci Ramadan. Bila kita sedaya boten kraos bisa wonten alam donya punika, monggo sareng-sareng kanthi estu kita sambanipun Allah Subhanahu wa taala mugi bertambahnya usia kita punika ndadosaken kita saged iling dinilai tatkala iktibar bilih kita wonten watasipun bisa wonten alam donya. Pramila kita sedaya sampun dipun ajari dipun bimbing kalih para alim ulama bilih mendulang bagaimana pahala daripada amalan
idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Rawahul Bukhari. Wonten iki dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis itu, apabila seseorang sakit atau sedang bepergian utawi musafir, maka catatlah baginya pahala sebagaimana amal perbuatan yang biasa dikerjakan pada waktu mungkin atau tidak bepergian dan ketika waktu sehatnya. Bila kita setuju modern Islam punika sampun dipun atur supados pikantuk pahala dari amalan-amalan kecil-kecil kita yang secara rutin. Bapak kita, menurut saya Bapak Ibu, usia nggak ada yang tahu takdir nanti siang hari Jumat ingkang minulya punika kita pikantuk nopo, pikantuk Jumat berkah, pikantuk rezeki berkah, kita mboten ngertos. Kita semua apabila ada uzur seseorang atau sakit atau sedang dalam bepergian ataupun sedang melakukan hal-hal yang biasanya tidak rutin dikerjakan, maka dicatatlah baginya pahala sebagaimana amal perbuatan yang biasa dikerjakan pada waktu mungkin atau yang tidak sedang ada kegiatan atau bepergian. Misalnya contoh kita biasanya pun nindai malam tafsir malam Selasa. Ini kula pun jamu absen, mengenai wonten damelan. Tapi kita hati ini pun terpaut daripada wah aku biasanya lenggah majelis tafsir Al-Qur'an. Suara wonten Raudhatul Jannah, wonten taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula pun terbesit di pikiran kita itu tapi kita nggak bisa berangkat. Tapi Allah insya Allah mencatat itu adalah baginya dan pahala bagaimana amal perbuatan yang biasa dikerjakan pada waktu istiqomah itu, waktu mungkin ibu tidak ada hal-hal atau bepergian yang lain. Itu penting kita hadirkan. Kalau kita ada uzur yang tidak bisa ditinggal, itu hati pun dipautkan kepada hal-hal yang kecil-kecil tersebut. Wonten iki dipun jelasaken nggih, salah satunya nggih apabila seorang sakit atau sedang bepergian, maka dapat dipun catat baginya pahala sebagaimana amal perbuatan yang biasa dipun kerjakan pada waktu nggih santai pun. Misalnya nggih contoh kebiasaan seorang menjaga sholat sunnah, qobliyah ba'diyah atau qobliyah subuh, waduh aku telat tekan ini pripun, yes bismillah. Kita sudah biasa diniati kalau sebenarnya aku jamaahnya telat atau untuk takbiratul ihram pertama yakni iman. Misalkan tapi kita beliau perjalanan penting selamat walaupun rodo telat penting itu pidato itu. Tapi kita tidak dalam sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi insya Allah kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, tapi ada uzur tertentu, insya Allah dicatat kali Gusti Allah karena itu ada amal yang biasanya dilakukan di istiqomah. Kemudian kita membaca Al-Quran, tasbih, takbir yang lainnya, zikir yang lain. Tetapi tiba-tiba dia harus bepergian dan tidak bisa melakukan kebiasaan baik ini, maka dia tetap mendapat pahala kebiasaan tersebut, amal soleh tersebut seperti biasanya. Karena apa? Mau dilakukan. Aku baru subuh masuk Al-Waqi'ah, Ar-Rahman di istiqomah itu. Tapi aku esok ini kalau kegiatan keluar habis subuh langsung itu tidak dilakukan setiap hari. Insya Allah itu adalah hal yang pasti dicatat oleh Allah SWT, kebaikan yang dimana setiap hari dilakukan secara istiqomah. Pentingnya menjaga amalan-amalan soleh dan merutinkannya istiqomah, sekaligus peringatan bagi orang yang untuk tidak melalaikannya. Selatan selalu bersungguh-sungguh memelihara amal soleh dalam setiap kesempatan dan kondisi terbaiknya. Pada saat sehat, sempat, itu karena waktu sehat sempat itu kata ingat melaikan Bapak Ibu. Bapak sehat, Ibu sehat, tidak harus sholat subuh berjamaah, meluangkan waktu untuk kita setengah jam duduk yang di Raudhatul Jannah, di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Monggo Bapak Ibu, salah satu hal-hal amal soleh yang pun kita hal-hal kita sebut menjadikan istiqomah.
sehingga ketika ia tidak mampu menunaikannya karena uzur syar'i, maka dia tetap mendapat pahala seperti keadaannya di waktu normal. Jadi sebagian para ahli ilmu kalau kita berpandangan bahwa berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas namun terhalang dari melakukannya. Pahala ini sudah punya niatan, disebutnya nomor keretek pun Bapak Ibu. Itu innama a'malu binniyat. Kita sudah